Memasuki bagian pertama yaitu pendahuluan. Proyek ini berfokus pada penerapan integral lipat 2 untuk menghitung volume dan massa sebuah ingot logam. Ingot ini kita modelkan sebagai benda pejal yang dibatasi oleh permukaan atas berupa persamaan melengkung Z sama dengan Fx, Y dan bidang dasar datar di Z sama dengan 0. Mengapa kita harus menggunakan pendekatan integral? Karena pada kenyataannya, bentuk ingot hasil pengecoran tidak selalu lurus dan beraturan. Dengan integral lipat 2, perhitungan volume dan massa dapat dilakukan jauh lebih presisi, karena metode ini mampu beradaptasi dengan lengkungan permukaan sekaligus menyesuaikan dengan distribusi kepadatan atau densitas dari logam tersebut. Untuk membahas spesifikasi model matematika yang ingin digunakan, akan dijelaskan oleh Akil. Oke, sebelumnya terima kasih Ivana. Untuk proyek ini kita menggunakan dua model matematika utama. Pertama, untuk permukaan ingot, kita menggunakan model permukaan level 2 yang bergeser. Persamaannya adalah Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat plus 2X. Persamaan ini membentuk bangun paraboloida dengan titik puncaknya berada di koordinat 1,0,5. Kedua, untuk kepadatannya, kita menggunakan model densitas B dengan persamaan ρ sama dengan 2 plus 0,3 Y. Persamaan ini memperlihatkan bahwa densitas bervariasi secara linear terhadap sumbu Y. Artinya, semakin besar nilai sumbu Y, maka logamnya akan semakin padat. Dua persamaan dasar ini nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus integral volume dan massa. Namun, sebelumnya kita harus menentukan daerah alasnya. Untuk menentukan proyeksi atau alas ingot, kita menggunakan syarat bahwa ketebalan benda tidak mungkin bernilai negatif, sehingga fungsinya harus lebih besar atau sama dengan 0. Setelah persamaan didapatkan, kita melengkapi bentuk kuadrat sempurnanya. Didapatkan persamaan X min 1 kuadrat plus Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 5. Jika dilihat pada grafik di layar, ini merupakan persamaan untuk sebuah lingkaran penuh yang berpusat di titik 1,0 dengan jari-jari sebesar akar 5. Bagaimana cara paling mudah untuk menghitung luas lingkaran ini? Bagian tersebut akan dijelaskan oleh Sanur. Baik, terima kasih Akil. Setelah kita mendapatkan daerah proyeksi S-nya, sekarang kita akan melakukan substitusi dan perubahan ke koordinat pola. Hal ini dilakukan agar proses integrasi menjadi lebih mudah. Nah, yang pertama, kita translasikan koordinatnya agar kembali ke titik asal yaitu 0,0. Jadi di sini kita misalkan U sebagai U sama dengan X min 1, sehingga nanti X-nya sama dengan U plus 1. Nah, jadi daerah S dalam koordinat yang baru yang berpusat di titik 0,0, yaitu S sama dengan U, Y, di mana U kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk batas koordinat polarnya, karena U sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka batas integrasinya, karena persamaannya sudah dalam bentuk persamaan lingkaran, yaitu U kuadrat plus Y kuadrat kurang dari, U kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, maka batas jari-jarinya adalah dari titik 0 sampai dengan akar 5. Sedangkan untuk theta, karena merupakan satu lingkaran penuh, maka batas theta-nya menjadi 0 sampai 2pi atau sama dengan satu putaran penuh. Nah, untuk yang ketiga, kita lakukan substitusi fungsi ketinggiannya, yaitu mensubstitusikan X sama dengan U plus 1 ke fungsi asli yang sebelumnya sebelum diubah ke U, yaitu FU, Y sama dengan 4 U plus 1 kuadrat min Y kuadrat plus 2 dikali U plus 1. Yaitu nanti didapatkan 5 min U kuadrat min Y kuadrat. Atau itu nanti bisa di hasil akhir dalam bentuk polar, fungsi dalam koordinat polarnya yaitu 5 min R kuadrat, karena min U kuadrat min Y kuadrat itu bisa dikeluarkan minusnya menjadi minus U kuadrat plus Y kuadrat, di mana itu adalah persamaan lingkaran yang biasa kita temukan. Jadi itu bisa langsung diubah menjadi R kuadrat, minus R kuadrat karena ada minus di depannya. Dan dA menjadi R dr d theta. Oke, selanjutnya kita akan menghitung volume dari ingot tersebut. Yang pertama itu tulis integral dalam bentuk polarnya, yaitu integral dari 0 sampai 2pi, integralkan lagi 0 sampai akar 5 dari 5 minus R kuadrat R dr d theta. Jangan lupa R-nya karena dA itu R dr d theta. Selanjutnya evaluasi integral terhadap R, yaitu nanti dapatnya 5R minus R kuadrat dr yang nanti diintegralkan menjadi 5 per 2 R kuadrat minus 1 per 4 R pangkat 4. Nanti dimasukkan akar 5-nya dan didapat hasilnya 25 per 4. Lalu setelah diintegral terhadap R, maka diintegralkan lagi terhadap theta, yaitu dari batas 0 sampai 2pi. Jadi 25 per 4 menjadi 25 per 4pi, yang nanti diintegralkan menjadi, yang nanti akan dimasukkan batasnya itu 2pi, maka nanti akan menjadi 25pi per 2 atau diaproksimasikan menjadi 39,27 cm kubik. Jadi volume ingotnya sebesar 39,27 cm kubik. Nah, setelah ini akan ada penjelasan untuk perhitungan massa yang akan dijelaskan oleh Salsa. Terima kasih.
Nah, terima kasih Anissa. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan massa. Sebelum mulai menghitung angka-angkanya, mari kita lihat dulu konsep rumus dasar yang digunakan pada langkah pertama. Nah, karena ingot ini memiliki tingkat kepadatan yang tidak merata di setiap sisinya, massanya nggak bisa dihitung hanya dengan rumus volume dikali massa jenis biasa. Kita harus menggunakan integral lipat 2, di mana prinsipnya adalah mengintegralkan hasil kali antara fungsi densitas logam dan fungsi ketinggiannya terhadap elemen luasan alas. Setelah rumusnya sudah jelas, barulah kita substitusikan nilainya seperti pada langkah kedua. Karena kita sudah berada di koordinat polar, fungsi densitas kita sesuaikan dengan mengubah variabel y menjadi r sin theta, sehingga densitasnya menjadi 2 tambah 0,3 r sin theta. Fungsi densitas ini kemudian kita kalikan dengan fungsi ketinggian 5 min r kuadrat beserta elemen r-nya. Nah, pada langkah berikutnya, agar proses integrasinya nggak terlalu rumit, kita jabarkan perkalian dua kurung tersebut menggunakan prinsip distributif. Setelah dijabarkan, persamaannya akan dipisah menjadi dua bentuk integral yang berbeda, yaitu I1 dan I2, di mana I1 mewakili bagian densitas yang konstan, sedangkan suku I2 mewakili bagian variabel sinus. Next. Nah, selanjutnya, mari kita lihat hasil evaluasi dari kedua integral tersebut. Untuk suku I1, perhitungannya sangat sederhana ya kan? Karena bentuknya memuat konstanta 2, kita hanya perlu mengalikannya dengan hasil volume yang sudah didapat sebelumnya, sehingga nilai I1 adalah 25pi. Nah, sedangkan bagian yang sangat menariknya adalah pada evaluasi suku I2. Pada suku ini, terdapat bentuk integral dari sin theta yang dihitung dalam rentang 0 hingga 2pi. Seperti yang kita ketahui, nilai kurva sinus akan saling meniadakan dalam satu putaran penuh, sehingga hasil integrasinya menjadi 0. Akibatnya, seluruh suku I2 bernilai 0 tanpa perlu perhitungan yang panjang. Sehingga nilai total massanya murni didapat dari nilai I1 yaitu sebesar 25 pi gram. Melanjutkan pembahasan tadi, mengapa suku I2 bisa bernilai 0. Hal ini terjadi murni karena sifat dari kurva sinus yang simetris, di mana luas area positif dan negatifnya saling meniadakan dalam satu putaran penuh. Secara makna fisik, meskipun kepadatan ingot di area Y positif lebih besar, namun bentuk penampang ingot yang simetris mampu menyeimbangkan kontribusi masanya secara rata antara bagian atas dan bawah, sehingga didapatkan kesimpulan akhir bahwa total massa ingot tersebut adalah 25 pi gram atau setara dengan 78,54 gram. Supaya lebih mudah dibayangkan secara ruang, kita bisa melihat model permukaan ingot 3D pada slide ini. Ingot ini memiliki puncak tertinggi di titik 1,0,5, yang berarti di titik itulah bagian profil paling tebal berada. Dari puncaknya, ketinggian ingot ini menurun secara simetris ke segala arah hingga merata, dan menyentuh angka 0 tepat di batas tepi lingkarannya. Lalu, apa interpretasi yang bisa kita tarik dari pemodelan fisiknya? Penjelasan teknisnya akan dibahas oleh Ryan. Terima kasih Humara. Selanjutnya saya akan membahas interpretasi teknik yang didapatkan dari perhitungan matematis sebelumnya. Yang pertama, di manakah titik ingot paling tebal? Bagian ingot yang paling tebal berada tepat di puncak paraboloida, yaitu pada koordinat pusat alas, yakni 1,0 dengan tinggi mencapai 5 cm. Semakin ke tepi dari pusat tersebut, ketebalannya terus menyusut secara radial hingga habis di batas lingkaran. Yang kedua, di manakah daerah penyumbang volume terbesar? Karena volume sangat bergantung pada ketinggian profil, maka pusat alas, titik 1,0 adalah kontributor volume paling dominan per satuan luas. Volume menyusut drastis saat mendekati tepi alas. Selanjutnya, di manakah densitas paling besar? Densitas hanya bergantung pada sumbu Y. Bagian terpadat ada di tepi atas, yakni Y sama dengan akar 5 atau mendekati 2,67 gram per cm kubik, dan teringan di tepi bawah, yakni pada Y sama dengan min akar 5 atau mendekati 1,33 gram per cm kubik. Selanjutnya, apakah densitas tinggi menunjukkan massa terbesar? Massa butuh gabungan densitas kali tebal, tepi atas sangat padat tapi sangat tipis, yakni massa kecil. Area pusat lebih mendominasi massa karena sangat tebal. Yang terakhir, apa peran simetri alas? Bentuk lingkaran simetris membuat nilai integral suku sinus paling meniadakan menjadi 0. Hal ini sangat menyederhanakan perhitungan matematika. Selanjutnya, terkait kesimpulan akan dibahas oleh Ivana. Terima kasih kepada Ryan. Sebagai kesimpulan, metode integral lipat 2 berhasil memberikan perhitungan yang sangat presisi. Berdasarkan analisis tim kami, volume ingot adalah sekitar 39,27 cm3 dengan massa total sebesar 78,54 gram. Ada 3 pelajaran penting dari permodelan ini. Pertama, penggunaan koordinat polar sangat efisien untuk menyederhanakan perhitungan pada daerah proyeksi yang melingkar. Kedua, sifat simetri daerah S sangat membantu mempercepat proses perhitungan matematis. Dan ketiga, untuk menghitung sebaran massa pada sebuah benda, baik volume maupun densitasnya tidak bisa dilihat secara terpisah, melainkan harus dikalkulasikan secara bersamaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan wawasan tambahan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas. You got me horny in the morning.